Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Himatul Azmi, NIM 2025-12192. Saya di sini akan mewakili dari kelompok 3, yaitu dari matkul manajemen keuangan dan investasi yang bertemakan analisis dana, arus kas, dan pengelolaan keuangan. Pada slide selanjutnya ada nama-nama anggota, yaitu Firda Octavia Nur, ada Dilahayu Ananda, ada Nandia Rizkia, dan ada Dia Ayu Puspetaningrum. Pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan kemana dana tersebut dialokasikan. Pada kolom pertama atau kolom sumber dana, yang pertama ada penurunan aktiva, yaitu penjualan aset atau piutang yang tertagih. Yang kedua ada kenaikan pasifa, yaitu penambahan utang baru atau setoran modal pemilik. Yang ketiga ada laba dari penyusutan, yaitu keuntungan bersih dan biaya non-kas atau depresiasi. Pada kolom kedua atau kolom penggunaan dana, yang pertama ada kenaikan aktiva, yaitu pembelian aset baru yang berupa mesin atau tanah atau stok barang. Yang kedua ada penurunan pasifa, yaitu pelunasan utang atau penarikan modal. Yang ketiga, rugi dan dividen, yaitu kerugian operasional dan pembagian laba ke pemilik. Pada saat ini saya akan mencontohkan seperti ini teman-teman. Saya contohkan, misalkan saya mempunyai usaha transportasi yang berupa armada truk. Pada kolom pertama atau kolom sumber dana saya mencontohkan sebagai berikut. Misalkan saya mempunyai armada truk yang sudah tua dan saya akan menjualnya, otomatis aset saya akan turun dan saya akan meminjam uang ke bank atau saya akan utang ke bank. Sekarang saya akan mempunyai uang tunai yang banyak. Nah, pada contoh penggunaan dana, dari uang tunai tersebut saya akan membelikan 5 buah truk baru yang lebih modern dan lebih canggih. Otomatis aset saya akan naik dan dari uang tersebut saya juga bisa membayar beban ke karyawan atau membayar gaji. Tujuan dari analisis sumber dan penggunaan dana yaitu memastikan bahwa uang yang didapat atau sumber dana apakah sudah dipakai untuk hal yang benar atau hal-hal yang produktif, seperti itu teman-teman. Pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang analisis arus kas. Analisis arus kas adalah proses melihat dan memahami aliran uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu bisnis dalam periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan uang tunai, serta memastikan ketersediaan dana untuk operasional, pembayaran kewajiban, dan kegiatan lainnya. Dalam analisis arus kas juga dilakukan pencatatan dan pemantauan berbagai transaksi yang berkaitan dengan uang tunai, seperti penerimaan dari penjualan, pembayaran utang, biaya operasional, dan investasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firda Octavia Nur dengan NIM 2025-12058. Pada slide ini kita membahas tentang manfaat dari analisis arus kas. Analisis arus kas ini penting karena membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk memperkirakan kondisi arus kas di periode berikutnya. Jadi, perusahaan bisa lebih siap dalam menghadapi kebutuhan keuangan ke depan. Dengan analisis arus kas, perusahaan juga bisa mengetahui apakah mereka mampu membayar utang dan membagikan dividen kepada pemilik. Kemudian, analisis ini juga bisa menunjukkan kondisi laba bersih dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Tidak hanya itu, analisis arus kas juga menjadi acuan untuk melihat kondisi keuangan di masa depan, serta membantu mengevaluasi apakah perencanaan keuangan sebelumnya sudah tepat atau belum. Selain itu, analisis ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan, terutama dari segi likuiditas dan stabilitas. Terakhir, analisis arus kas membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada.
Jadi, bisa disimpulkan bahwa analisis arus kas sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan dan membantu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, analisis arus kas dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah arus kas operasional. Arus kas operasional merupakan uang tunai yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan, pembayaran ke pemasok, dan biaya operasional sehari-hari. Jadi, ini menunjukkan apakah bisnis utama perusahaan menghasilkan uang atau tidak. Yang kedua adalah arus kas investasi. Arus kas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset, seperti mesin, tanah, atau peralatan. Biasanya, jika perusahaan membeli aset, maka uang akan keluar. Dan jika menjual aset, maka uang akan masuk. Yang ketiga adalah arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan berhubungan dengan kegiatan pendanaan perusahaan, seperti pinjaman dari bank, pembayaran utang, atau tambahan modal dari pemilik. Jadi, ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dan mengelola sumber dananya. Jadi, 3 jenis arus kas ini membantu kita memahami dari mana uang berasal dan digunakan dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dela Yonanda dengan NIM 202512082. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis arus kas. Analisis arus kas ini penting untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah sehat atau tidak. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Di tahap ini, kita mengambil data dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ini jadi dasar utama analisis kita. Yang kedua, mengelompokkan arus kas. Arus kas dibagi menjadi 3, yaitu arus kas operasional, investasi, dan pendanaan supaya lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, analisis arus kas operasional. Di sini kita melihat pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan utama bisnis, apakah perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas intinya. Kemudian ada analisis arus kas investasi. Ini berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset, misalnya pembelian mesin atau investasi lainnya. Lalu analisis arus kas pendanaan. Di bagian ini kita melihat aktivitas seperti utang, penambahan modal, atau pembayaran dividen. Langkah berikutnya adalah membandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuannya untuk melihat apakah kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Setelah itu, kita membuat proyeksi arus kas. Artinya, kita memperkirakan kondisi arus kas di masa depan berdasarkan data yang ada. Kemudian, evaluasi risiko dan peluang. Di sini kita mengidentifikasi kemungkinan risiko yang bisa terjadi dan juga peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya adalah membuat laporan. Hasil analisis dirangkum dan disampaikan kepada pihak terkait agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengambilan tindakan jika ditemukan masalah. Maka perlu ditentukan langkah perbaikan agar kondisi keuangan menjadi lebih baik. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan. Kalau kita bahas secara sederhana, pengelolaan keuangan itu adalah bagaimana suatu perusahaan mengatur uang yang mereka miliki supaya bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi bukan cuma sekedar mencatat uang masuk dan keluar, tapi juga bagaimana merencanakan penggunaan uang tersebut ke depannya. Misalnya, perusahaan harus bisa menentukan kapan harus menyimpan dana, kapan digunakan, atau kapan diinvestasikan supaya bisa menghasilkan keuntungan. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan juga ada proses pengawasan supaya penggunaan dana tetap sesuai dengan rencana dan tidak terjadi pemborosan. Hal penting lainnya adalah pengambilan keputusan. Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan setiap keputusan keuangan, karena ini akan berdampak ke kondisi bisnis di masa depan. Contohnya, seperti keputusan untuk investasi atau pengambilan pinjaman. Itu harus dianalisis dulu risikonya,
Karena pada akhirnya pengelolaan keuangan ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Kalau keuangannya dikelola dengan baik, perusahaan bisa terus berjalan dan bahkan berkembang. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitaningrum, NIM 2025121118. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan uang yang efektif. Strategi ini membantu untuk menjalankan pengelolaan agar memberikan dampak yang maksimal. Yang pertama, ada perencanaan atau budgeting, yaitu menyusun anggaran secara realistis dengan mencocokkan antara pendapatan yang masuk dengan pengeluaran yang direncanakan. Yang kedua, ada pengendalian atau controlling, yaitu memantau, membandingkan, dan menyesuaikan realisasi pengeluaran dengan rencana atau budget yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, ada manajemen modal, yaitu kita harus fokus dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan atau aset agar memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang. Komponen pengelolaan keuangan. Yang pertama, pemasukan atau income, yaitu sumber dana yang berasal dari hasil usaha. Yang kedua, pengeluaran atau expense, yaitu kita perlu mengontrol biaya-biaya operasional agar tetap seimbang. Yang ketiga, tabungan atau cadangan dana. Ini adalah jaringan pengaman untuk kita saat ada kebutuhan darurat yang tidak terduga. Yang keempat, investasi. Ini adalah langkah strategis untuk menanamkan keuntungan di masa depan. Yang kelima, pengelolaan utang. Jadi, utang adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan dan harus dikelola dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Anadia Rizkia dengan NIM 2025-12083. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan dibagi menjadi 3. Pertama, pengelolaan likuiditas, artinya menjaga keseimbangan antara aset atau harta dan kewajiban jangka pendek supaya keuangan tetap lancar. Contohnya, perusahaan memastikan memiliki kas yang cukup untuk membayar gaji karyawan setiap bulan. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Maksudnya menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya atau uang yang dimiliki untuk kegiatan investasi agar menghasilkan keuntungan. Contohnya, perusahaan membeli mesin baru untuk meningkatkan produksi atau seseorang berinvestasi di saham atau reksadana. Ketiga, pengambilan keputusan pembiayaan, yaitu memilih cara memperoleh dana, misalnya pinjaman atau modal sendiri dengan biaya sekecil mungkin. Contohnya, perusahaan mengambil pinjaman bank untuk ekspansi usaha. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yang disimpulkan yaitu pengelolaan dana dan arus kas sangat penting bagi perusahaan. Dengan memantau uang masuk dan keluar, perusahaan bisa memastikan kondisi keuangan tetap aman. Jika dikelola dengan baik, perusahaan dapat menjaga keseimbangan keuangan, menghindari kekurangan dana, dan mendukung kelangsungan usaha ke depannya. Tujuannya membantu pengambilan keputusan keuangan yang tepat karena data dari arus kas membantu manajemen menentukan langkah yang benar, seperti investasi, penghematan, atau penambahan modal.